fotokopi KTP sudah tak lagi berlaku sebagai persyaratan berkas atau dokumentasi. Per 1 Januari 2024, fotokopi KTP sudah tidak berlaku lagi untuk pengurusan berkas. Ini menyangkut keamanan dan kenyamanan semua orang, keluarga, pemerintah, dan negara. Harus teliti dan hati-hati biar nggak kalah sama mafia-mafia yang sering nyalahin aturan pemerintah. Halo Sobat Kompas TV, selamat tahun baru 2024. Kembali lagi di Netizen on Netizen bersama saya Sinta Bilenia. Sepekan terakhir ini banyak sekali berita yang menjadi sorotan netizen ya. Salah satunya fotokopi KTP yang sudah tidak berlaku lagi untuk pengurusan dokumen dan berkas-berkas. Dan ada juga tentang elektabilitas ketiga capres dan cawapres di berbagai daerah. Kira-kira gimana ya komentar netizen? Yuk kita lihat satu-satu komentarnya. Kita ke video yang pertama nih Sobat Kompas TV. Biasanya kan kalian kalau untuk urus paspor atau dokumen lainnya perlu fotokopi KTP. Nah, tapi per 1 Januari 2024 fotokopi KTP sudah tidak berlaku lagi untuk pengurusan berkas. Lalu apa ya yang menjadi pengganti dari fotokopi KTP? Yuk simak video berikut ini. Nah, inilah yang saat ini masih di tengah dimatangkan ataupun dirampungkan oleh pemerintah Glenis, di mana ini akan nanti ada kartu identitas digital. Kartu identitas digital ini sedikit berbeda dengan elektronik KTP yang selama ini kita miliki, di mana kalau misalkan kita menggunakan elektronik KTP ini harus memfotokopi begitu ya ketika harus mengurus dokumen-dokumen administratif lainnya. Namun nanti per tanggal 1 Januari 2024 ini pemerintah ini mulai mencanangkan atau mulai menghimbau masyarakat warga untuk beralih ke kartu identitas digital. Nah itu tadi video dari berita soal fotokopi KTP ya sahabat Kompas TV. Nah video ini nih cukup mendapat atensi dari para netizen nih, salah satunya dari @subari6632. Ini menyangkut keamanan dan kenyamanan semua orang, keluarga, pemerintah, dan negara. Harus teliti dan hati-hati biar nggak kalah sama mafia-mafia yang sering nyalahin aturan pemerintah. Memang ya sahabat Kompas TV, kalau menyangkut KTP yang terdapat identitas kita secara pribadi itu emang harus benar-benar hati-hati ya. Oke, lanjut ke komentar yang kedua, ada dari @31Swomainonas. Sekedar pengingat, bentuk digital lebih mudah dimanipulasi dibanding bentuk fisik. Aku juga setuju sama ini, bentuk digital itu sekarang lebih mudah dimanipulasi ya. Jadi kita jangan sembarangan untuk share KTP kita ke orang lain ya, sahabat Kompas TV. Kita lanjut ke komentar yang terakhir, ini ada dari @beotherjohn. Semoga kedepannya cukup scan KTP untuk urus semua berkas administrasi. Biar hemat kertas juga, dan jangan lupa peran pegawai pemerintahannya ya juga harus dibenahi. Nah, dengan kecanggihan teknologi ini sahabat Kompas TV tidak menutup kemungkinan kedepannya nanti kita tinggal scan-scan dokumen aja kalau mau urus berkas. Oke sahabat Kompas TV, kita beralih nih ke video favorit netizen yang kedua. Netizen ini juga menyoroti soal elektabilitas ketiga capres dan cawapres. Perebutan suara di beberapa daerah semakin ketat nih sahabat Kompas TV. Dan ada 3 wilayah nih yang menjadi lumbung suara dengan jumlah pemilih terbesar, yakni di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Berikut videonya. Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak kedua di Pulau Jawa. Total jumlah pemilih di Jawa Timur sebanyak 31,3 juta orang. Berdasarkan survei Litbang Kompas, penguasaan wilayah Jawa Timur, Anies Mohaimin mencapai 10% di bulan Desember ini. Sedangkan Prabowo Gibran meningkat di angka 40,9%. Sementara Ganjar Mahfud di angka 18,6%. Oke, kita baca ini komentar yang pertama dari @wawawawa8483. Aku sebagai orang modern pilpres tidak pilih orangnya, tapi pilih keilmuannya, kecerdasannya, kejujurannya, dan kinerjanya. Kalau dibaca dari komentar netizen yang satu ini nih, netizen ini nih ngajak kita memilih tuh bukan orangnya siapa, tapi karena kejujurannya, karena keilmuannya, karena kecerdasannya, dan kinerjanya. Oke, kita bacain komentar yang kedua dari @kedaianugrah1013. Pilih pemimpin yang taat akan hukum karena ini yang paling terpenting dalam memimpin bangsa. Kalau pemimpin lahir karena hasil mengobok-obok hukum, ini sangat berbahaya saat jadi pemimpin. Pilih yang pasti-pasti saja, yaitu taat hukum, jujur, profesional, kredibel,
amanah, dan mempunyai etika moral yang baik. Kayaknya netizen yang satu ini nih hampir sama ya kayak netizen yang sebelumnya, dia lebih mengedepankan tentang kinerja, kredibilitas, kejujuran, dan sebagainya. Kalau menurut kalian gimana? Oke, kita bacain komentar yang terakhir dari @wagiodini5824. Jarum secara historis adalah daerah yang menghasilkan banyak pahlawan, jiwa patriotisnya tinggi. Pasti akan pilih capres dan cawapres yang asli pribumi, bukan warga keturunan asing. Kalau dari komentarnya nih, netizen yang satu ini pengen pemimpin yang berasal dari WNI ya, bukan WNA. Tapi kan sahabat Kompas TV, salah satu syarat capres itu kan WNI dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Gimana dong? Oke Sobat Kompas TV, kita ke video yang terakhir nih, datang dari relawan Ganjar Mahfud yang dianiaya oleh oknum TNI. Perwakilan dari keluarga relawan Ganjar Mahfud ini menolak solusi damai dan bahkan pihak keluarga relawan Ganjar Mahfud mengembalikan bingkisan yang sempat diberikan oleh pihak TNI sebagai permintaan maaf. Berikut videonya. Ya parah Pak, parah bagian kepala sampai kaki. Terus ini kedatangan ke sini mau apa ini Pak? Mau mengembalikan bingkisan Pak dari TNI tadi malam, dia ngasih ke rumah sakit dikarenakan dari pihak keluarga tidak mau menerima, gitu aja. Oke sahabat Kompas TV, kita langsung saja nih bacakan komentar pertama dari @yanman208. Gue dukung Pak TNI yang mewakili kami rakyat Indonesia. Siap 86, lanjutkan Bang. Kita lanjut ke komentar yang kedua ini dari @jagatlangit9956. Ini bukan masalah siapa dengan siapa, ini masalah adab dan sopan santun. Saya rakyat biasa yang bukan siapa-siapa tetap mendukung TNI. Bravo TNI. Sahabat Kompas TV, kita petik saja ya pelajaran dan hikmah dari kejadian ini. Kita lanjut ke komentar yang ketiga nih dari @eyangjontrot5229. Didiklah anak-anak kita dengan budaya santun karena budaya santun adalah cerminan dari budaya bangsa ini. Saya sangat mendukung tindakan TNI, bravo TNI. Sopan santun itu kita harus lakukan kepada siapapun dan dimanapun ya sahabat Kompas TV, supaya kejadian yang kayak gini nih nggak terjadi lagi. Oke sahabat Kompas TV, itu tadi ya 3 berita yang paling banyak disoroti netizen sepekan terakhir ini. Terima kasih sahabat Kompas TV sudah menonton Netizen on Netizen sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel Kompas TV. Saya Sinta Melinia, pamit undur diri dan sampai jumpa.